Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Momo Kostaman dari Alus E. Pada sore ini sekarang lagi berada di studio di mana kita akan diskusi dengan penggiat para pelaku perhimpunan. Termasuk di sini ada perhimpunan dari Indihang. Terus ada lagi dari pasar Padayungan bersama pasar Pancasila. Nah, untuk itu kita langsung aja. Selamat sore nih Pak Asep. Selamat sore. Pak Nandang dan Pak. Selamat sore. Nah, silakan untuk memperkenalkan dan sekaligus memberikan paparan selayang pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio Alus E memperkenalkan diri. Nama saya Jain Muhammad Sarjana Teknik, Ketua Pedagang Pasar Indihang. Pasar Indihang terletak di Kecamatan Indihang, Kelurahan Sukamaju Kidul, tepatnya di Jalan Brigjen Warsita Kusuma nomor 1. Didirikan tahun 1997 di tanah milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan jumlah kios 475 kios, termasuk di dalamnya ada sarana prasarana penunjang, diantaranya adalah tempat parkir, bakar muat, TPS. Ya, alhamdulillah secara sarana dan prasarana include, termasuk waktu itu juga didampingi dengan subter sebagai sarana dan prasarana penunjang transportasi, yang dimana untuk mendukung ekonomi masyarakat di pasar Indihang. Ya. Berjalan dengan waktu hampir sama, setiap pasar mendapat kondisi yang kurang begitu baik. Dalam artian hampir setiap pasar, utamanya di pasar Indihang, kondisinya tidak baik-baik saja. Kenapa sampai bisa kondisi tidak baik-baik saja? Di awal pendirian, dari dipindahkannya dari pasar Indihang lama yang terletak di Jalan Ibrahim Aji, terus dipindahkan ke yang baru, itu transisinya hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, sekitar 10 tahun lah kita bertransisi dari tempat yang ramai, padat. Alhamdulillah deh, waktu di pasar Indihang lama ya, kita kembali ke flashback ke lama, ke pasar Indihang lama itu hampir tidak hanya dari orang-orang Kecamatan Indihang, bahkan dari Ciawi pun sempat singgah ke pasar Indihang lama. Nah, berhubung waktu itu karena HGU-nya pasar Indihang lama itu habis, makanya kita dicarikan tempat baru untuk HGU baru pasar Indihang yang sekarang. Iya. Nah, di pasar Indihang sekarang juga sayangnya kita ditempatkan di tempat yang waktu itu belum tersentuh, masih hutan lah, pemilik hutan lah gitu kan. Nah, seiring dengan pemerataan kota, alhamdulillah Pemkab waktu itu tidak hanya memindahkan pasar Indihang, tapi memindahkan juga sarana dan prasarana lainnya. Tetapi nama tumbuh kembang ekonomi itu tidak serta-merta instan, perlu beberapa tahapan. Nah, di tahapan itu, setidaknya untuk pasar Indihang yang sekarang ini, dari dipindahkan dari yang lama ke yang baru, tahun 1997, itu sekitar 10 tahun Pak. 10 tahun kita recovery itu tidak ada perubahan yang signifikan, terutama dari transportasi. Transportasi, kebetulan yang lingkup di pasar Indihang itu adalah angkot 05. Nah, karena tidak ada sinkron antara beberapa OPD yang mengarah ke pasar, kita ketahui di OPD-nya waktu itu adalah dari Indag untuk perdagangan, transportasi itu dari Dishub. Karena ketidaksinkronan ini, alur transportasi waktu itu, angkutan yang namanya 05 itu tidak bisa atau kurang berkenan memasuki tempat yang sudah disediakan, yaitu sub terminal pasar Indihang. Jadi secara arus ekonomi, arus transportasi kita itu terhambat. Nah, karena terhambat itu, kebanyakan warga sekitar langsung ke domain yang lebih gede, langsung ke pasar Cikurubuk. Jadi kita yang di tengah itu terlewatkan. Nah, seiring berjalannya waktu kita tumbuh kembang. Ya, alhamdulillah ekonomi ada perbaikan, namun di ujung-ujung sekarang, termasuk dengan menjamurnya supermarket, minimarket nasional, serta toko-toko grosir yang di pinggir jalan itu secara tidak langsung
pendapatan di rata-rata pasar ini yang menurun, termasuk kondisi yang sekarang flashback 5 tahun ke belakang sama acupan ke 5 tahun juga ke depan juga kita tidak baik-baik saja. Kondisi existing sekarang dari 475 kios yang buka hanya sekitar 350, berarti 175 tutup. Tutup ya. Karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Nah, ke dalam tidak menentuan ini perlu dari sekiranya pemerintah turun tangan. Dalam artian, satu, memperbaiki sarana dan prasarana. Dari tahun 1997 sampai sekarang belum ada perbaikan total. Nah, untuk perbaikan total kiranya pemerintah Kota Tasikmalaya, pemerintahan Gubernur Jawa Barat termasuk nasional, kiranya tolonglah dibantu untuk revitalisasi pasar Indihiyang supaya sesuai dengan standar. Kita punya standar SNI B8026. Gitu. Jadi namanya pasar itu kan secara undang-undang sekarang harus dimodernkan. Nah, namanya modern ini juga harus ditunjang dengan infrastruktur. Tidak hanya sarana dan prasarana lalu lintas, juga prasarana di dalamnya. Termasuk salah satunya adalah harus disediakannya nama RTH, ruang terbuka hijau. Nah, terkait di pasar Indihiyang, terus terang permasalahannya hampir-hampir sama sih, hampir-hampir sama. Makanya kita diperlukan perubahan. Perubahan. Terus yang terkait gini, yang terkait masalah tadi ruang pengelolaan, tata ruang pengelolaan itu bagaimana nih? Tata ruang pengelolaannya ini kan harus diatur tersendiri, minimal dari peraturan dulu. Adanya minimal namanya tata ruangnya itu adalah izin perdagangan tradisional, izin perdagangan supermarket, izin perdagangan pasar modern. Nah itu kan harus dikembalikan supaya masing-masing tempat pasar itu namanya punya zona pasar. Kalau dulu 2 km direduksi dengan 1 km, direduksi dari 500, sekarang zero ekonomi, zero nol. Nah, karena pasar Indonesia adalah pasar rakyat, makanya dari sebagai pemerintah memberi cakupan inklusif pelindungan ekonomi dengan adanya zona ekonomi tersebut. Nah, dengan adanya ekonomi berarti tata ruangnya itu nanti timbul dalam artian kita pemberdayaannya itu lebih fokus ke satu titik. Nah, dalam artian untuk pasar-pasar di Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya seyogyanya tidak lagi membangun pasar yang baru. Lebih fokus kepada pemberdayaan 7 pasar existing. Seperti itu. Supaya apa? Itu memperkuat sensi ekonomi, Kak. Nah, dalam cakupan ini tata ruang ini, Pemkot seyogyanya tidak mengundang investor lain dalam bentuk perdagangan. Kita berdayakan dulu pasar-pasar yang ada, tumbuh seni perekonomiannya dulu, barulah kita terbuka dengan perdagangan global. Atau kalau mau, namanya perdagangan tradisional ini di-remake, dirubah ke dalam perdagangan modern. Apakah ini kan si sistem klasternya pasar ini masuk ke tradisional, modern atau bagaimana nih jenisnya masuknya? Kalau secara prinsip kita tetap pasar tradisional. Cuma peningkatannya adalah lebih kepada pembangunan yang modern. Cuma pelayanan masih ada tahap tawar-menawar. Gitu. Tawar-menawar. Nah, ketika kami kan pernah berkunjung ke pasar Indihiyang ini terkait tadi ada penutupan, ya apakah ini penyebabnya apa sih? Penyebabnya umum dari kondisi ekonomi sekarang. Kondisi ekonomi sekarang yang lesu, daya jual yang lemah, termasuk daya beli masyarakatnya juga yang lemah. Imbasnya itu macam-macam, kompleks sekali. Salah satunya adalah dengan ditutupnya pabrik kayu. Salah satu seperti itu yang ada di ini yang selatan itu kan domainnya ada di daerah Parkon ya. Secara market share itu kebanyakan pasar ini itu dari daerah Parkon. Dari daerah Parkon, nah berhubung daerah Parkon domainnya tersebut sekarang berkurang karena ada beberapa pabrik-pabrik yang tertutup, otomatis daya berkunjung masyarakat sekitar tersebut ke pasar Indihiyang itu berkurang. Ya, ditambah juga
di Kecamatan Indihiyang itu kurang lebih hampir 200 minimarket nasional yang ada di Pasar Indihiyang. Itu sebelumnya pembangunan supermarket itu ada koordinasi nggak? Melibatkan pihak perhimpunan nggak? Ya itu dia. Ketika ada investasi dari luar untuk kemajuan Kota Tasikmalaya, waktu itu saya sempat juga diberitahu bahwa untuk Tasikmalaya termasuk kabupaten itu hanya 30 outlet. Tapi seiringnya berjalan waktu itu dari 30 outlet menyebar kurang lebih di Kota Tasikmalaya lebih daripada 500 outlet nasional gitu kan. Nah, secara ekonomi terus terang itu memutus rantai daya beli masyarakat. Yang tadinya masyarakat bisa ke pasar, sekarang kan di depan rumah udah ada minimarket nasional. Otomatis secara harga juga itu adalah kompetitif, lebih murah yang bersangkutan karena yaitu karena yang nama minimarket nasional itu dari produsen langsung ke grupnya dia, langsung ke masyarakat. Cuma satu kali tahapan, satu kali rantai distribusi. Iya. Kalau di pasar rakyat kita kan ada beberapa tahapan. Dari pabrik masuk ke wholesaler, dari wholesaler ke distributor, distributor baru ke kita. Jadi sekitar ada 3 tahapan baru ke masyarakat. Betul. Gitu. Nah kan seharusnya pemangku kebijakan ini pemerintah bisa membatasi atau ruang aktivitas untuk jual beli termasuk ini kan sehingga jangan sampai sekarang yang saya tinjau itu sampai ke kelurahan-kelurahan dibangun itu supermarket itu. Yeah. Nah itu yang harus nanti itu bagaimana bisa menutup dan bisa kebijakan ini dikembalikan lagi ke masyarakat gitu ya. Ya itu untuk minimarket nasional salah satunya adalah kita mendorong Pemkot untuk moratorium. Berapa sih batasan ideal untuk pertokoan tersebut? Itu kan skalanya udah skala global, skala nasional. Skala nasional otomatis dibenturkan dengan warung-warung kecil itu jelas. Warung-warung kecil kalah, sedangkan warung-warung kecil adalah domainnya yang belanja ke pasar. Sebagai jaring daripada pasar-pasar itu, mata rantai itulah warung-warung kecil gitu kan. Begitu aksesnya ditutup dengan adanya kompetitor, otomatis melemahkan pelaku usaha yang di sekitarnya. Gitu. Nah, yang kedua, tidak hanya minimarket nasional, juga izin usaha perdagangan tradisional yang serupa yang ada di sekitar pasar. Makanya kami mendorong ke pemerintah kota untuk segera menerbitkan regulasi zonasi. Nah, untuk pasar tradisional sendiri diharapkan itu ada zonasi. Sesama pasar tradisional itu harus ada zonasi. Idealnya itu kita harus membutuhkan namanya zona ekonomi pasar sekitar 300 meter lah. Di zona ekonomi pasar baru boleh seseorang yang ingin mendirikan grup pasar tradisional, ya kan namanya pendirian izin usaha pasar tradisional minimal lebih dari satu ya, lebih dari satu atau misalkan satu grup 30 outlet itu kan harus ada izin usaha pasar tradisional. Kalau untuk sendirian itu kita nggak keberatan sih, cuma satu outlet. Kalau beberapa outlet jelas itu menjadi kompetitor itu harusnya tidak sehat. Makanya sekarang dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada pemerintah kota segera tegakkan regulasi. Soalnya di pasar-pasar rakyat hampir semua dalam kondisi tidak baik-baik saja. Baik secara ekonomi yang kita memerlukan namanya zona ekonomi itu juga harus kembali ditegakkan antar sesama pasar tradisional, apalagi dengan pasar modern itu hampir semuanya harus ada zonasi lagi. Karena kalau tidak ada zonasi, pangsa pasarnya susah, Pak. Kembali lagi di satu sisi tidak hanya itu, kita juga di rantai distribusi juga sama. Harus ada pemisahan yang jelas. Karena untuk perusahaan besar, dia juga ada segmentasi sampai ke toko-toko kecil, yang mana toko kecil itu, warung-warung tersebut adalah bagian dari market share kita, pasar rakyat. Nah, bagian market share kita juga ternyata oleh para distributor besar itu digarap dengan harga yang sama. Otomatis ketika yang bersangkutan dari toko-toko kecil, warung-warung kecil ketika ingin berbelanja ke pasar, dia membandingkan harga dengan harga. Pengen seperti apa yang distributor. Nah, itulah coba di pemerintah juga kajiannya
peraturannya juga harus jelas. Di mana segmentasi pasar bermain, di mana segmentasi distributor bermain, di mana segmentasi juga pasar modern bermain supaya tercipta apa? Ekosistem yang sama, market share walaupun secara market share berbeda. Tapi gimana cara menumbuhkan ekonomi yang secara adil gitu kan. Nah, namanya pemerataan ekonomi juga tidak lepas daripada sarana dan prasarana transportasi. Yeah. Namanya pasar rakyat itu selalu berdampingan dengan subterminal. Nah, subterminal ini hampir di tiap pasar tidak diberdayakan. Tidak diberdayakan, akhirnya namanya transportasi publik itu ngetem di mana wae. Ngetem. Tidak teratur berarti. Tidak teratur. Nah, adapun sekarang misalkan ada ojek online dan sebagainya, tetap kan ketika masuk suatu kawasan tradisional otomatis berbenturan dengan transportasi yang sejenis atau yang tradisional juga. Itu kan harus ada bargaining. Nah, terkait hal itu namanya di pasar juga sama, keterpurukan berbagai aspek sih yang melingkupi semua pasar. Tidak hanya transportasi, tidak hanya zonasi antar pasar tradisional, zonasi dengan pasar modern, juga kita juga terhantam juga namanya dengan pergerakan perbelanjaan online. Nah, walaupun pemerintah waktu itu juga waktu zaman Covid mendorong juga tiap pasar untuk bertransformasi ke online, cuma kita pasar rakyat itu kesulitan lah mengakses teknologi seperti itu. Nah, keterbatasan ini ya mungkin terus terang karena tidak menguasai teknologi tersebut, juga arahannya yang kurang daripada pemerintah termasuk bimbingannya. Namanya pasar rakyat lebih kepada transaksi tawar-menawar. Nah, transaksi tawar-menawar itu bukan nilai lebih daripada kita. Nilai lebih ini harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang jelas. Salah satunya kita kembali lagi ke undang-undang, jadi untuk seluruh pasar, dan memang sudah saatnya, rata-rata pasar dibangun tahun 95-97 itu hampir 25-6 tahun lebih, harus segera revitalisasi total. Revitalisasi total itu mengapa? Itu salah satunya adalah bisa meng-hire beberapa masyarakat, komponen masyarakat untuk berbelanja ke pasar rakyat dengan sentuhan udah modern, cuma kita lebihnya ada daya tawar itu aja. Siap. Ya, permisa ini langsung ke Pak Aji yang mana dia megang ketua pasar Hindihiang, Padayungan, pasar Padayungan. Ya. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Haji Mukofir dan kapasitas sebagai ketua Himpunan Pedagang Pasar Padayungan, pasar rakyat, pasar tradisional. Dalam kesempatan ini terima kasih untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pasar rakyat. Saat ini pasar Padayungan itu diibaratkan hidup kan mati tak mau. Hidup susah, mati tak mau karena masih butuh untuk kehidupan. Saat ini cuma... Tapi maaf, masih ada pembelinya? Ya ada, tapi bisa dihitung pakai jari. Gitu. Nah ini setelah dianalisis penyebab faktor utamanya apa sih? Faktor pertama sekarang itu memang beberapa tahun semenjak COVID-19 daya beli itu menurun. Sangat kerasa oleh orang pasar. Menurun, hampir kalau dikalkulasikan bisa ya sekarang itu hampir 60% sudah menurun. Barangkali ada upaya untuk kedepannya supaya meningkatkan daya beli lagi, bagaimana? Untuk supaya meningkatkan atau meramaikan, otomatis itu bisa menambah PAD Kota Tasik. Kota Tasik. Kalau pasar itu benar-benar diadakan pembenahan lagi. Pembenahan. Seperti apa? Faktornya satu keadaan bangunan. Pasar itu sudah tidak layak lagi karena itu pasar dibangun tahun 95. Sampai sekarang itu sudah berusaha 30 tahun. Iya. Belum pernah ada rehab berat, paling hanya tambahan atap aja. Iya. Itu pun dari plastik, seng plastik, jadi tidak lama. Jadi kami harapkan dari pemerintah, karena kita hidup adalah pasar rakyat. Pasar tradisional
di mana di pasar itu terjadi antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli itu kan dari daerah, dari hasil pertanian, dari asal home industry, kan mereka dibawa ke pasar. Pulang di pasar dia membawa, udah dijual, pulang membawa barang kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga. Jadi terjadilah tukar barang. Tidak seperti supermarket, dia kan itu hanya penjual aja. Kalau di pasar kan, kalau di supermarket hanya pembeli aja. Kalau pasar rakyat kan ada menjual dan membeli. Jadi rakyat datang ke membawa hasil pertanian, pulang bawa kebutuhan yang tidak dihasilkan di daerahnya. Jadi untuk Padayungan diharapkan, dulunya memang ramai. Saat ini jauhnya dari pasar besar kota Tasikmalaya itu kurang lebih hanya 2 kilo. Memang ada di tengah kota, Pasar Padayungan itu. Itu satu bangunan yang tidak layak, mohon untuk direhab. Berat karena usia udah 30 tahun, tidak ada perubahan sama sekali. Kedua, memang daya beli memang saat ini ekonomi secara nasional menurun. Dan sekarang itu yang dari dibangun 260 kios, itu yang sekarang sudah tutup total itu hampir 65 kios. Total ya. Dan bangunannya udah rusak, pintu-pintunya juga. Karena mereka rugi ke pasar juga. Jadi yang sisanya dari 260 sudah hampir 65 tutup, yang lainnya tuh hidupnya aja. Lihat situasi, kira-kira hari apa baru dibuka. Gitu. Jadi itu kesulitannya dan diharapkan memang ada di tengah kota Pasar Padayungan itu. Jadi untuk mengundang konsumen datang itu karena tidak jauh dari pasar itu banyaknya itu lagi supermarket itu, minimarket. Jadi kedepannya pemerintah harus ada aturan untuk dibatasi lagi atau jika perlu penurunan pengurangan lah ya. Ya, jadi kan diadakan aturan khusus apabila jauhnya 1.000 meter atau 500 meter, tidak ada. Maka kadang-kadang depan pasar aja juga ada supermarket. Ya. Jadi gitu. Oke, selanjutnya di sampingnya langsung aja Pak Nandang dari perwakilan Pasar Pancasila ya. Silakan untuk mengungkapkan apa yang menjadikan sebuah curhatan atau apa istilahnya keluhan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Nandang Jakaria sebagai Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Pancasila. Himala. Pasar Pancasila ini terletak di pusat kota yang ada di lingkungan Kecamatan Tawang. Ya. Waktu akhir-akhir ini alhamdulillah Pasar Pancasila telah mengalami atau telah mendapatkan renovasi pasar. Renovasi ya, baru tahun belakangan. Cuman karena kondisi negara kita seperti itu, pembangunannya belum tuntas. Oh, masih menyisa. Masih menyisakan. Jadi baru kira-kira 50% yang sudah dibangun, sementara fasilitas yang lainnya belum. Jadi yang terbangun itu baru fasilitas tempat berdagangnya saja, sementara fasilitas penunjangnya belum dilanjutkan. Itu menunggu tahap kedua. Nah, karena pembangunan ini tidak tuntas selesai, itu menimbulkan ekses-ekses negatif. Di antaranya terhadap kehidupan pasar. Nah, sebelum melanjutkan pada pembicaraan masalah bangunan, saya menceritakan dulu sekelumit tentang kondisi pasar dulu sebelum dibangun. Jadi di Pasar Pancasila ini ada 3 kelompok pedagang. Kelompok pertama pedagang yang punya legitimasi, yaitu yang terdaftar atau terbina di Dinas Indak. Ya, yaitu dibuktikan dengan mereka mempunyai legalitas berupa
tanah bukti penunjukan atau pemberian hak tentang pemanfaatan pasar yang dalam hal ini dokumennya disebut SKPTU, surat keputusan penunjukan pemanfaatan tempat usaha SKPTU. Kemudian Dikeluarkan itu dari dinas Indag. Dari dinas Indag. Nah, itu berjumlah kira-kira 330-an lah gitu. Gitu. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok pedagang juga, tapi mereka memanfaatkan fasilitas umum yang ada di lingkungan pasar dipakai tempat dagang. Sehingga tergeser gitu ya. Ya, Tata letak strategis sehingga yang tadinya harusnya ke dalam di pasar ruko yang sudah resmi, sekarang ya berhubung ada yang liar pakai fasilitas ini di umum ya, diparkir, dipakailah jualan. Ya. Nah itu seperti itu atau kondisinya atau bagaimana? Jadi itu nanti akan ke sana, tapi ini kan flashback dulu, menceritakan dulu yang belakang. Jadi kelompok yang kedua ini adalah kelompok pedagang yang memanfaatkan fasilitas umum di lingkungan pasar Pancasila. Gitu. Jadi istilahnya punya kios atau tempat berdagang tapi tidak resmi gitu. Tidak resmi, tapi tetap bayar itu kan? Ada yang ngelola atau gimana? Ya ada, mungkin ada, tapi kami tidak tahu resmi tentang itu. Kemudian yang kelompok ketiga itu adalah pedagang yang beroperasinya subuh. Oh ya, subuh, saya pernah. Itu. Jadi mereka itu adalah para pedagang yang berdatangan dari daerah-daerah lain sekitar Tasik yang berdagang dan operasinya subuh. Ya, jadi dari ketiga ini kan pangsa pasarnya lain-lain. Kalau yang subuh itu sayur untuk para pedagang lagi atau untuk warungan gitu. Sementara yang punya kios itu kan untuk konsumsi ibu-ibu rumah tangga. Jadi di pasar itu ada 3 kelompok pedagang tadi. Kelompok yang formal yang punya legalitas formal berupa SKPTU, kemudian kelompok pedagang yang tidak formal tapi memanfaatkan fasilitas umum yang ada di pasar. Yang ketiga adalah pedagang subuh yang memanfaatkan halaman pasar. Itu kondisi pasar waktu sebelum dibangun itu seperti itu. Iya. Nah, kemudian setelah ada pembangunan seperti tadi diceritakan, karena pembangunan belum selesai, hal tersebut menimbulkan ekses atau efek-efek yang tidak bukan menyenangkan artinya yang tidak memuaskan lah gitu, tidak memuaskan atau tidak menyenangkan terhadap kondisi pedagang. Tadi kita berbicara masalah pembangunan. Waktu akan membangun, kita diajak berbicara oleh dinas tentang desain atau fungsi dari pasar tersebut. Dan waktu itu pengurus sebelum memberikan informasi atau memberikan masukan ya sempat berkeliling untuk studi banding ke seluruh pasar yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah termasuk DKI. Sehingga kami mempunyai sebuah konsep tentang pasar yang kira-kira ideal seperti itu. Nah, pada waktu pengajuan proposal tentang pembangunan pasar, kami mengajukan untuk mengakomodir atau memberikan fasilitas terhadap 3 kelompok pedagang ini. Jadi waktu itu yang kelompok pertama yang punya legalitas formal itu diberi kios sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan zonasinya. Kemudian kelompok kedua yang memanfaatkan itu kami menyarankan, dan waktu itu di desainnya itu mau ditempatkan sebuah teras. Jadi di lantai 2 ada diberi lokasi khusus atau lapangan untuk tempat mereka berjualan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau pedagang subuh karena itu memang menempatkan itunya sementara di lataran atau di halaman pasar. Jadi itu seperti itu. Jadi kita berusaha untuk memasukkan atau memberikan masukan terhadap pemerintah agar
ketiga kelompok usaha ini diakomodir kebutuhannya, keperluannya. Sebab ya sama-sama cari nafkah gitu kan. Nah, jadi kemudian kembali kepada pembangunan. Nah, seperti tadi, pada saat dibangun karena tidak selesai, belum tuntas, jadi yang sudah terakomodir itu baru pedagang yang formal. Sejumlah 300 kios terdiri dari 2 lantai. Nah, masalah 2 lantai sebetulnya awalnya sih para pedagang keberatan karena pasar yang didesain atau dikonstruksikan 2 lantai, lantai 2-nya mati, tidak laku. Nah, seperti tadi, sehingga kami bisa dibanding melihat pasar yang bagaimana yang lantai 2-nya laku. Kami dapat konsep untuk itu dan memberikan masukan kepada pemerintah bahwa konsep pasar itu harus bisa mengakomodir kedua lantai tersebut agar lakunya sama. Memang kan prinsip pasar itu dilihat dari segi sirkulasi dan akses. Ya, maksudnya akses itu pencapaian ke pasar ya supaya mudah. Kemudian sirkulasi itu baik sirkulasi udara maupun sirkulasi manusianya. Kalau sirkulasi manusia diharapkan bahwa seluruh sudut pasar bisa terkunjungi oleh pengunjung, pembeli. Iya. Itu sirkulasi. Nah, tadi kembali kepada pembangunan pasar yang tidak selesai sehingga yang baru terakomodir adalah yang pedagang formal sebanyak 330 tadi. Sementara yang kelompok 2 belum terakomodir karena pembangunan terasnya tidak berlanjut. Betul. Menunggu biaya itu untuk tahap 2. Nah, untuk kemanusiaan waktu itu kita juga mengajukan kepada pemerintah agar para pedagang kelompok 2 ini sambil menunggu pembangunan tahap berikutnya selesai diakomodasikan di tempat atau di lahan yang belum terbangun. Iya. Lahan pasar yang belum terlanjutkan sementara ditampung di situ dengan tujuan bahwa mereka itu diinventarisir supaya jumlahnya tetap, kemudian pedagangnya tetap, sehingga nanti pada saat realokasi ke fasilitas yang tersedia bisa lancar. Iya. Itu sekarang yang sangat krusial persoalan di pasar Pancasila itu apa? Yang sangat krusial tadi dari sisi bangunan tidak selesai, itu tadi masalahnya dituntaskan ya, minta dituntaskan. Jadi ada fasilitas yang tidak tuntas sehingga mengakibatkan ya ada masalah atau ada efek-efek. Jadi memang ini cukup kompleks juga. Ini berbicara dari tadi pedagang yang kelompok 2 karena belum terakomodir di bangunan utama, dia menggunakan lahan yang belum terbangun. Nah, itu. Jadi mereka pedagang di sana dan pada akhirnya menjamur yang tadinya sekitar 75 sekarang itu banyak, ratusan banyak. Itu. Dan ini entah di mana yang memanfaatkannya atau bagaimana sehingga kejadian. Jadi perlu kedepannya ini diselesaikan, dituntaskan dengan pihak pemerintah ya. Ya, ini. Nah, Pak Asep sekarang tadi kan persoalan dari. Oh maaf Pak, sebentar Pak. Ya. Sebelum Pak Asep, ini kita menuntaskan dulu pembangunan. Boleh. Supaya tidak terpotong. Nah, sekarang kita kembali ke masalah bangunannya. Dari bangunan yang ada pun itu menyisakan masalah. Menyisakan masalah dan disinilah masalahnya. Jadi masalahnya tadi kita kan menginformasikan atau dalam prinsip ini dari sisi akses pengunjung terhadap tempat dagang. Untuk ke lantai pertama tidak ada masalah karena itu. Tapi untuk lantai 2 ternyata tangganya itu yang jadi masalah. Kenapa? Akses. Jadi tangganya itu tidak memenuhi standar SNI. Kalau standar SNI kan sekitar 16 sentian lah tinggi tangga itu dari tangga ke tangga, undakannya gitu. Kalau ini 20, malah ada yang 21, 22. Nah, ini akibatnya orang kalau mau naik tangga itu kan capek.
dari segi ergonomis tidak memenuhi syarat. Apalagi yang berkunjung ke pasar itu emak-emak, bukan anak muda. Jadi kalau yang orang tahu untuk naik tangga itu kan susah. Nah, akibatnya lantai 2 relatif tidak efektif. Tidak efektif. Ya, jadi orang untuk berkunjung naik ke atas itu berarti perlu saya investigasi ya kalau gitu ya. Perlu saya survei ke lapangan, dicoba betul sesuai dengan apa yang sekarang disampaikan ya. Ya, itu satu. Nah, ini efeknya karena tidak ada pengunjung atau tidak banyak pengunjung yang bisa naik ke lantai 2, tidak ada pembeli, jarang. Efeknya sampai sekarang kios yang di lantai 2 itu banyak yang tutup. Ya. Itu yang di lantai 2 yang buka itu sekarang ya 10-20% yang masih berjualan. Padahal itu yang lantai 2 itu kan sekitar 150-an kurang lebih. Iya. Nah, sekarang yang berjualan cuma 10% sampai 20%. Itu yang di lantai 2. Nah, itu barangkali yang efek dari pembangunan itu. Jadi seperti tadi masalah di pasar Pancasila itu seperti itu. Jadi pedagang, nah eksesnya lagi pedagang yang di dalam seperti yang tadi diuraikan. Jadi yang pedagang subuhnya yang semula diatur untuk berbagi segmen, artinya waktu beroperasinya. Betul. Nah, harusnya kan berbagi gitu ya. Kalau subuh, pedagang subuh ya sampai jam 6. Ya. Sampai jam 6, kemudian 1 jam itu untuk pembersihan meja-meja dan sebagainya. Sehingga jam 7 itu sudah close, udah bersih ya. Jadi itu yang belanja langsung ke dalam. Gitu. Nah, kalau sekarang masih tetap ada sampai siang. Sampai jam 9. Kadang-kadang gitu. Ini perlu ditertibkan juga ya kalau seperti gini caranya. Oke ya. Penertiban itu. Siap. Aturan khusus. Ya. Terus kalau yang tadi yang pedagang yang kelompok kedua tadi yang menempati lahan itu juga perlu. Nah, kalau ini mungkin penanganannya ya pemerintah harus kalau bisa dan diharapkan gitu ya untuk melanjutkan pembangunan tahap 2 secepatnya. Sehingga masalah tadi terselesaikan gitu. Ya. Oke. Jadi, nah kalau masalah kondisi ekonomi dan sebagainya mungkin tadi sudah termasuk dalam uraian yang diuraikan dari Ketua Pancasila. Betul. Tapi kalau ini dari sisi teknis seperti itu. Jadi pasar Pancasila itu terutama lantai 2 sama hidup segan. Ya, ternyata terlalu kompleks ya persoalan. Jadi di pasar khusus di Kota Tasikmalaya, jadi problem itu pasar ini yang ada muncul, pedayungan juga ada muncul, dan sama di Pancasila juga belum tuntas ternyata penyelesaian dan pembangunan infrastrukturnya. Nah ini Pak Asep ya, ketika kembali lagi ke pasar Indihiyang, betulnya kan pasar Indihiyang itu dekat dengan terminal tipe A yang sebetulnya terbesar se-Priangan Timur ya. Tapi kenapa sih tidak berimbas, karena terminal sendiri ya lesu dan sepi banget gitu, bukan kayak kuburan ya. Gitu. Nah, ini juga apakah karena emang tadi kata Pak Asep jadi banyak terminal-terminal atau area-area khusus jalur-jalur yang belum ditertibkan sehingga naik turun itu di mana aja kan? Jadi tidak tertib gitu. Nah, bagaimana nih tanggapannya Pak Asep? Terima kasih. Kita flashback dulu ke belakang ya. Dibangunnya pasar Indihiyang itu dulu tahun 1997 itu dalam area untuk pemekaran ekonomi. Pemekaran ekonomi. Sebetulnya secara konsep dulu itu udah bagus. Di samping pasar Indihiyang juga dibangun namanya depo pasar ikan. Di samping depo pasar ikan juga dibangun di sampingnya juga terminal tipe A. Nah, semua adalah suatu kesatuan ekonomi yang terintegrasi. Tapi berhubung terjadi konflik kepentingan antara beberapa katakanlah oknum atau SKPD terkait mungkin, akhirnya depo pasar ikan yang tadinya berdekatan dengan kita itu dipecah ke bagian daerah apa itu?
Bungursari ya. Bukan. Gunung Tujuh kan? Gunung Tujuh Iya. masuk ke Bungursari. Akhirnya kondisi juga pastikan hampir sama, hidup segan mati tak mau, akhirnya tidak jalan. Nah, terkait terminal juga sama, historisnya adalah seperti dulu adalah untuk memajukan pasar Indihiyang. Berhubung HGU terminal Cilembang sudah habis, tempatnya juga bukan milik Pemkot, akhirnya digeserlah mendekati pasar Indihiyang di tanah milik Trimukti, tapi secara HGU adalah milik pemerintah, gitu kan. Tujuannya sangat mulia, membangun perekonomian. Oh ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, terminal pun sama, dibangun dengan biaya besar, artinya tidak berfungsi dengan optimal. Cakupan di terminal juga ini bergeser sedikit, ada agak menyimpang. Kurang lebih hampir 300 pedagang lokal ada di situ, memanfaatkan kesibukan terminal. Nah, seiringnya berjalan waktu, karena transportasinya juga sekarang tidak baik-baik saja. Salah satunya mungkin udah pada tahu, banyak perusahaan otobus yang membuat terminal sendiri. Terminal sendiri yang akhirnya bersaing ya. Ya, akhirnya sayang kita tidak ada warga pasar, termasuk penduduk di sekitar tidak merasakan manfaat dari kehadiran terminal tersebut. Gitu. Nah, kembali ke aspek semula, ada salah satu tahapan yang harus diverifikasi, bahwa untuk 7 pasar existing itu seyogyanya pemerintah harus segera memverifikasi tanah pemerintah yang dipakai pasar. Dari 7 pasar existing yang sekarang bersertifikat baru pasar Cikurubu. Itu langsung udah milik Pemkot. Kalau yang 6 existing, yang lainnya termasuk Indihiyang, Pancasila, Geger Noong, Padayungan, Cibeti, memang secara sertifikat milik pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten. Tapi faktanya sertifikat tersebut pemerintah kota hanya mempunyai dokumen fotokopi. Ini yang aslinya nggak tahu kemana. Indihiyang juga udah menelusuri, sama kita tidak mempunyai dokumen yang resmi, fisiknya. Yang ada hanya fotokopi. Di kabupaten kita cari tidak ada, di kota juga sama. Cuma dokumen pembandingnya ada di BPN, di BPN. Nah, itulah salah satu cara. Ini adalah kami Perhimpunan seluruh pasar Tasikmalaya mendorong pada pemerintah kota, termasuk juga DPRD, segera memverifikasi sertifikat pasar milik pemerintah. Supaya apa? Dalam rencana ke depan, ya memang harus tidak, kita perencanaan tidak parsial, harus semua, harus terintegrasi. Proses dulu itu sertifikat, batasannya yang jelas, supaya apa? Kita bisa memetakan namanya zona ekonomi pasar. Zona ekonomi pasar ini penting untuk apa? Untuk kelangsungan ekosistem pasar tersebut. Itu jelas harus dibangun. Supaya apa? Kita tidak terkotak-kotakan itu masyarakat. Gitu kan. Nah, di samping itu juga terus terang, untuk seluruh pasar memang harus segera revitalisasi total. Harus segera revitalisasi total. Kita mengikuti perkembangan zaman, memang sudah saatnya, dan undang-undangnya sudah ada. Undang-undang dengan pasar tradisional memang harus segera dibangun. Standarnya juga ada jelas, SNI. Cuma namanya standar SNI ini, apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat itu tuh ketika turun ke daerah itu bingung. Seperti apa sih pasar tradisional yang ideal, yang modern itu seperti apa, di daerah masih bingung. Terbukti dengan apa yang di Pancasila tadi. Konsepnya jelas SNI, tahapan turunannya adalah speed level di bawah. Pemerintah kota dan juga pengembang tidak mengerti apa itu speed level. Nah, tujuannya kita diharapkan dengan pembangunan ini supaya terencana itu, intinya adalah akses harus dipermudah. Apakah itu nantinya 1 tingkat atau 2 tingkat atau 1 tingkat secara menyeluruh. Yang jelas adalah akses harus dipermudah. Semua dapat hak yang sama, dapat pencahayaan yang sama, dapat posisi ekonomi yang sama, yang sehingga tercipta itu alur distribusinya. Nah, itu. Terus yang terpenting dari permasalahan ini adalah tata kelola. Tata kelola Tata kelola ini terus terang dari dulu
tahun 95 sampai sekarang itu adalah tumpang tindih. Nah, kita juga ada pergerakan, pergeseran dalam tata kelola ini. Yang dulu kita adalah dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Itu tata kelolanya di Dinas Indag. Terus kembali ke kota, ya sama di Dinas Indag. Cuma seiring perjalanan waktu seluruh pasar diswastakan. Dengan dibentuknya dengan PD Pasar. Nah, dibentuknya PD Pasar awalnya dulu kan untuk lebih pada meningkatkan PAD. Nah, tapi kenyataannya namanya sudah diswastakan, dibentuk perusahaan itu kan bukan namanya PAD, tapi lebih kepada pengemukan para pengurus tersebut. Yang akhirnya PD Pasar juga karena tidak layak secara organisasi, secara manfaat, akhirnya kan dibubarkan juga. Nah, kembalilah kepada pangkuan pemerintah. Nah, kepangkuan pemerintah ini juga sama. Ketika pembubaran PD Pasar kembali ke pemerintah itu kan terjadi kekosongan peraturan. Nah, kekosongan peraturan ini adalah menjadi dilema seluruh pasar-pasar yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, kita berinisiatif dari 7 pasar existing berinisiatif untuk membentuk namanya usulan tata kelola pasar rakyat pasca PD Pasar bubar. Dan alhamdulillahnya usulan kita ini tidak diterima oleh pemerintah. Karena masing-masing tiap OPD yang terkait itu punya misi tersendiri. Makanya dalam pembentukan tata kelola kita menghimbau untuk segera dibikin tata kelola satu atap supaya masyarakat tidak bingung. Tidak bingung dalam artian apa? Terlalu banyak pungutan. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Terus ditambah juga dalam tata kelola ini kita setidaknya menghimbau kepada pemerintah juga DPRD untuk segera membersihkan wilayah abu-abu. Hampir di tiap pasar itu wilayah abu-abu banyak. Dalam artian kita namanya tata kelola harus bisa segera intinya memberdayakan warga pasar, menghilangkan aktor bukan pasar. Itu sebetulnya. Nah, di dalam tata kelola ini sampai sekarang tumpang tindihnya apa? Hampir setiap OPD yang ada ke pasar itu membawa peraturan tersendiri. OPD yang masuk pasar ada 3, 1 OPD Indag, OPD Lingkungan Hidup, OPD Disub. Tiap OPD bawa peraturan. Apakah OPD tersebut itu terkait dinas-dinas yang terlibat pernah melakukan sebuah koordinasi atau pembahasan yang komprehensif sehingga ketika melakukan sebuah kebijakan aturan semua itu sepakat itu dilakukan itu seperti itu? Ya, alhamdulillah dari keberadaan mereka kita tidak pernah diajak, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diajak pembahasan. Seperti sekarang aja ada rencana kenaikan retribusi yang sangat memberatkan di masyarakat pasar, itu kan dalam tidak dilibatkan. Ya, tidak dilibatkan. Makanya hampir seluruh pasar itu menolak. Yang sekarang itu retribusi itu 5.000 ya? Berapa? 500 ya? Iya, tiap pasar beda, Pak. Tiap-tiap beda. Ada tipe A, B, C segala macam. Cuma secara asumsi itu kenaikan total hampir 100%. Itu secara ekonomi memberatkan, apalagi kondisi seperti ini. Yang penting ada lagi nih. Ketika pemerintah apapun namanya, ketika OPD tersebut mengadakan suatu telaah untuk kita bersama, seyogianya kita itu dilibatkan. Dilibatkan dalam perencanaannya, dalam segala aspek lah, supaya namanya peraturan itu tidak parsial, menyeluruh. Ini kan beda-beda. Di UPTD 1 beda, di UPTD 2 beda, padahal sumbernya sama. Seperti itu. Nah, intinya kembali lagi, seandainya tata kelola ini diinisiasi, dibuatkan namanya undang-undangnya atau perda ataupun perwal, itu kembali lagi kepada pemerintah siapa yang bisa menegakkan peraturan tersebut. Dalam hal ini mungkin Satpol PP sebagai penegak perda. Nah, itulah yang terjadi. Mengapa? Ketika perda diundangkan kan seperti itu. Ada nggak dari Satpol PP untuk terjun ke lapangan? Kan tidak ada. Seperti misal dari Pancasila ada yang pedagang subuh. Pedagang subuh ini kan udah sama-sama disepakati jam 7 ya udah beres. Nah, itu kan harusnya peraturan tertulis memang ada, peraturan
penindaknya ada, yaitu Satpol PP harus hadir di situ, salah satunya. Nah, jadi kita garis bawahi juga bahwa namanya pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta seperti apa yang kita lihat seperti inilah. Memang harus direncanakan. Intinya tidak hanya bangunan yang bagus, tetapi daya beli baik dari para pedagang sendiri termasuk komponen di masyarakat. Nah, kembali lagi kalau lihat kita visi misi wali kota, itu kan untuk tahun ini keberadaan pasar rakyat itu sedikit terpinggirkan. Pemerintah fokus kepada, kalau nggak salah, kepada pariwisata, sekolah mungkin. Nah, tapi kalau kita lihat visi misi gubernur kan itu ada pasar rakyat, infrastruktur. Nah, kenapa kita nggak ngaju ke sana, ke yang lebih gede gitu kan, untuk pemberdayaan pasar rakyat ini? Gitu. Nah, gitu. Nah, soalnya gimana? Hampir seperti yang dikatakan, hampir kurang lebih 30 tahun harus segera pasar direvitalisasi. Nah, ketika bangunan revitalisasi itu kan nisbahnya banyak. Dengan catatan, terus terang, komponen dalam negeri harus dilibatkan dalam perencanaannya. Juga harus dijelaskan juga aspek ekonominya, market share-nya juga kita harus diperbuat, diundang-undangkan. Berapa sih market share ideal untuk pasar rakyat? Cakupan ekonominya berapa? Cakupan zona ekonominya berapa? Jangan sampai ketika dibangun ditinggalkan begitu saja. Gitu. Ini sebagai closing statement ya, tentunya di akhir pengunjung ini boleh diwakili oleh salah satu untuk sebagai closing statement mengakhiri acara ini, poin-poin yang terpenting, silahkan. Jadi Pak Haji atau Napi Pak Nandang? Silakan. Tambahan aja. Jadi mungkin kalau tadi ditarik kesimpulan bahwa untuk mengatasi kondisi masalah pasar sekarang ini adalah pertama menuntaskan kelengkapan fasilitas dan fasilitas beserta penunjangnya. Itu. Yang kedua, pengelolaan atau payung hukum tentang pengelolaan pasar. Sebab itu Perlu ya? perlu, terutama di dalam law enforcement-nya, jadi penegakan aturan, sehingga ada payung hukum yang jelas. Jadi mungkin 2 poin itu yang itu, pertama penegakan aturan, ketiga pelengkapan fasilitas. Dan penunjangnya. Itu. Barangkali sementara itu Cukup? Ditambah lagi? Kalau untuk tambahan aja Pak, secara umum di Tasikmalaya itu belum ada pasar spesial. Jadi kami yang ada di tengah kota, pasar paduan yang disebut hidungkan mereka mau, biarkan juga dibangun paling enggak di bawah pakai untuk sembako dan pasar sayur. Di kedua itu spesialis untuk apa itu, spesialis elektronik. Kota Tasikmalaya ada, belum ada. Tasikmalaya atau konveksi itu ada di tingkat atas, itu bisa sosial elektronik atau spesial khusus satu barang. Itu aja bisa menambah pasar yang lain ramai. Iya. Ya, itulah di akhir pengunjung waktu memisahkan kita. Semoga dalam diskusi ini menjadikan sebuah diskusi untuk ditindaklanjut oleh pemerintah. Harapan kami ya, semuanya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.